Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Ibu Apriliani Hardianti Haryono SPD selaku Guru Mata Pelajaran Sejarah dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 dengan saya Davina dan juga rekan-rekan saya. Saya Akmalwati Argonawan. Saya Jafia Jahra Fadilah. Saya Elsa Nandita. Saya Aulia Melani Putri. Saya Nabil Putra Rizkina. Saya Muhammad Ridho Al-Haki. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai latar belakang lahirnya Orde Baru. Selamat menyaksikan. Nah, peristiwa G30 SPKI tersebut memakan korban sebanyak 6 jenderal dan 1 perwira. Meskipun Jenderal Ahana Nasution terlepas daripada target penculikan oleh PKI, namun anaknya yang bernama Ade Irma dan juga ajudannya yaitu Kapten Pierre Tendean menjadi salah satu korban dari peristiwa tersebut. Para target yang diculik kemudian dibawa ke lubang buaya, tempat di mana mereka disiksa dan kemudian dibunuh. Lalu mereka dimasukkan ke dalam sumur tua yang biasanya kita sebut sebagai lubang buaya. Pada pagi hari tanggal 1 Oktober, G30S ini berhasil menguasai RRI atau Radio Republik Indonesia dan mengumumkan bahwa dirinya adalah Dewan Revolusi Indonesia. Mereka mengklaim bahwa gerakan ini dilakukan untuk menggagalkan kudeta Dewan Jenderal terhadap Presiden Soekarno. Namun, langkah ini segera ditanggapi oleh Mayor Jenderal Soeharto yang mengambil alih komando. Beberapa bulan setelah kejadian tersebut, terjadi pembantaian massal di berbagai daerah. Ratusan ribu orang banyak terbunuh, baik itu anggota PKI maupun yang diduga bersangkutan. Tragedi ini menjadi salah satu pelanggaran HAM terbesar pada abad ke-20. Pada saat yang sama, kekuasaan politik Soekarno semakin melemah, hingga akhirnya digantikan oleh Soeharto. Dari peristiwa ini, Indonesia kemudian memasuki Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang ditandai dengan terbitnya Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Soeharto menjadi pemimpin masa Orde Baru selama lebih dari 3 dekade. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana latar belakang lahirnya Orde Baru itu ya. Yang pertama, latar belakang lahirnya Orde Baru dikarenakan satu, waktu kondisi politik Indonesia pada tahun 60-an itu 1960-an. Nah, pada tahun itu kondisi politik Indonesia sangatlah kacau, masa gencar-gencarnya gitu ya. Kemudian akhirnya Orde Baru dikarenakan Soekarno tidak mau bertanggung jawab atas terjadinya gerakan G30S PKI itu. Dikarenakan Soekarno tidak mau bertanggung jawab, maka rakyat Indonesia beserta kami itu komunitas aksi mahasiswa Indonesia kalau nggak salah itu ya, kami serta didampingi oleh TNI oleh anggota TNI Indonesia untuk mendesak Soekarno agar mau mendesak Soekarno agar mau bertanggung jawab atas G30 SPK itu. Nah, selain dari itu, latar belakang lahirnya Orde Baru dikarenakan oleh Super Semar. Nah, apa sih Super Semar itu? Super Semar itu Surat Perintah 11 Maret. Nah, karena Soekarno tidak mau bertanggung jawab atas G30 SPKI itu, maka Soeharto dengan itu mengelabui Soekarno agar mengeluarkan Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya.
Untuk penjelasan G30S akan dilanjutkan oleh rekan saya nanti. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah kebutuhan stabilitas dan ambisi kekuasaan. Orde Baru lahir dari kondisi ekonomi, sosial, dan juga politik yang sangat kacau pasca peristiwa G30 SPKI pada 1965. Di antaranya yaitu kebutuhan stabilitas yang meliputi krisis politik, krisis ekonomi, dan juga tuntutan rakyat. Krisis politik, ketidakstabilan politik, konflik ideologis, dan wibawa Presiden Soekarno yang mulai menurun. Krisis ekonomi, hiperinflasi yang mencapai ratusan persen, kekurangan pangan, dan kemerosotan ekonomi yang parah. Kemudian tuntutan rakyat, adanya Tritura atau 3 tuntutan rakyat pada 12 Januari 1966 yang menuntut antara lain pembubaran PKI, perbaikan ekonomi yang menunjukkan adanya keresahan sosial. Yang kedua yaitu momentum transisi atau perpaduan antara stabilitas dan juga kekuasaan. Transisi menuju Orde Baru dimediasi oleh satu dokumen kunci, yaitu Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret pada 1966. Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar ini kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk meyakini atau untuk menjamin keamanan, ketenangan, dan stabilitas jalannya pemerintahan. Aspek stabilitasnya yaitu Super Semar ini adalah respon legal terhadap krisis untuk memulihkan keamanan. Selanjutnya aspek kekuasaannya yaitu Soeharto menggunakan Super Semar ini sebagai legitimasi awal untuk mengambil langkah-langkah politik radikal. Super Semar ini juga menjadi tonggak awal lahirnya Orde Baru. Yang ketiga yaitu konsolidasi kekuasaan. Setelah mendapat mandat Super Semar, kemudian dilantik menjadi pejabat presiden pada 1967 dan juga menjadi presiden tetap pada 1968, Soeharto mengambil langkah-langkah yang lebih jauh mengarah pada konsolidasi kekuasaan jangka panjang. Di antaranya penyingkiran oposisi dan sentralisasi kekuasaan yang meliputi pembubaran PKI. Pembubaran PKI ini sekaligus menghilangkan lawan politik ideologis utama. Kemudian penguatan militer atau dui fungsi ABRI. Militer, ABRI ataupun TNI ditempatkan tidak hanya sebagai kekuatan pertahanan dan juga keamanan, tetapi juga di bidang sosial dan politik. Hal ini memastikan kontrol penuh pemerintah terhadap aspek masyarakat atau terhadap aspek kehidupan. Kemudian sentralisasi kekuasaan. Segala keputusan penting berpusat di Jakarta dan di tangan Presiden Soeharto. Demokrasi Pancasila yang digaungkan cenderung hanya sebagai formalitas dengan kontrol penuh atau dengan pengawasan penuh terhadap partai politik dan juga masyarakat. Kemudian yang kedua adalah penciptaan infrastruktur politik hegemonik, yaitu meliputi penyederhanaan partai politik. Jumlah partai politik disederhanakan menjadi 2 partai politik, yaitu PPP dan juga PDI, serta 1 Golkar. Hal ini bertujuan menciptakan kestabilan politik dengan membatasi keragaman ideologi dan mengendalikan oposisi. Kemudian selanjutnya adalah indoktrinasi ideologi melalui P4 atau Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila. Pancasila dijadikan tunggal dan alat kontrol sosial politik yang kuat, membatasi kebebasan berekspresi dan juga berorganisasi. Dan yang terakhir adalah kebijakan stabilitas jangka panjang. Presiden atau pemerintah memprioritaskan stabilitas politik dan juga keamanan sebagai prasyarat utama untuk pembangunan ekonomi, menjadikannya pembenaran utama untuk praktik-praktik otoriter. Nah, jadi Orde Baru ini lahir tidak hanya karena salah satunya, entah itu hanya karena ambisi kekuasaan saja ataupun
kebutuhan stabilitas saja, tetapi lahirnya Orde Baru ini cenderung mencakup keduanya. Karena Orde Baru lahir dari badai krisis nasional atau kebutuhan stabilitas yang kemudian berhasil dimanfaatkan dan diarahkan oleh Angkatan Darat, yaitu ambisi atau apapun ambisi kekuasaan untuk mengambil alih dan melembagakan kekuasaan selama 32 tahun. Di sini ada peran Soeharto pada masa Orde Baru. Peran Soeharto sangat penting kepada ABRI untuk menjaga kestabilan nasional dan pembangunan ekonomi. Nah, Soeharto juga sukses membuktikan prestasinya, yaitu melalui pembangunan nasional Indonesia, sehingga Soeharto banyak menarik investasi asing. Namun, keberhasilan Soeharto ini diiringi dengan pengaturan hak-hak politik sipil yang ketat, seperti ketimpangan sosial, masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Soeharto juga mengontrol proses politik, yaitu dengan menempatkan MPR dan DPR di bawah pengawasannya, sehingga membatasi peran partai-partai politik lainnya dan menguntungkan Golkar. Di sini ada peran Angkatan Darat dalam membentuk arah politik baru Indonesia pada tahun 1965. Jadi pada awal tahun 1960-an, Indonesia dipimpin oleh Soekarno dengan sistem demokrasi terpimpin. Di masa ini ada 3 kekuatan besar politik, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, atau biasa disebut dengan Asakom. Nah, di antara ketiganya ini, Partai Komunis Indonesia atau PKI punya pengaruh yang sangat besar dan sangat dekat dengan Soekarno. Tapi kondisi ini membuat ketegangan karena Angkatan Darat merasa terancam oleh kekuatan PKI. Ditambah lagi, kondisi ekonomi sedang buruk, sehingga sistem politik Indonesia jadi semakin tidak stabil. Akhirnya pada tanggal 30 September 1965 terjadi peristiwa yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September atau G30S. Dalam peristiwa itu ada 6 jenderal Angkatan Darat yang diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang kemudian dituduh berhubungan dengan PKI. Setelah kejadian itu, Angkatan Darat di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto langsung bergerak cepat untuk mengendalikan situasi. Soeharto menuduh PKI sebagai dalam G30S dan melakukan penumpasan besar-besaran terhadap PKI di seluruh Indonesia. Setelah kekuasaan Soekarno mulai melemah, sedangkan Angkatan Darat semakin kuat, Soeharto kemudian mendapatkan surat perintah 11 Maret 1966 atau disebut dengan Super Semar, yang itu memberi wewenang kepadanya untuk menjaga keamanan warga. Dari sinilah muncul pemerintahan baru yang disebut dengan Orde Baru dengan fokus pada stabilitas politik, pembangunan ekonomi, dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi bisa disimpulkan bahwa Angkatan Darat berperan besar dalam pembentuk arah politik Indonesia setelah 1965, yaitu dengan menyingkirkan pengaruh PKI, melemahkan kekuasaan Soekarno, dan membawa Indonesia masuk ke masa Orde Baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap Indonesia terhadap Blok Timur dan Blok Barat. Pada awal kemerdekaan Indonesia, dunia dihadapkan pada situasi rawan konflik akibat adanya Perang Dingin antara Blok Timur dan Blok Barat. Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, sementara di Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet. Pada masa Perang Dingin ini, Indonesia memilih bersikap netral dengan tidak memihak terhadap Blok Barat maupun Blok Timur. Sikap tersebut dipilih karena Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Yang dimaksud dengan politik luar negeri bebas aktif adalah Indonesia bebas menentukan sikapnya terhadap konflik internasional demi membantu terwujudnya perdamaian dunia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontroversi yang ditimbulkan dari Super Semar. Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret merupakan salah satu dokumen paling kontroversial dalam
sejarah politik negara Indonesia. Nah, kontroversi ini muncul dikarenakan yang pertama, dokumen aslinya tidak pernah ditemukan. Ada 3 versi yang disimpan di arsip nasional, namun tidak ada satupun yang asli, yang mengakibatkan isi dan makna dari dokumen tersebut tidak dapat dipastikan, dan ada dugaan bahwa dokumen tersebut disembunyikan atau hilang pada saat masa pergantian arsip. Lalu yang kedua, Soekarno menggunakan Super Semar untuk membubarkan PKI dan memecat menteri yang mendukung Soekarno. Padahal di situ Soekarno sudah menegaskan bahwa Super Semar hanya digunakan untuk menjaga keamanan negara, bukan untuk mengambil alih kekuasaan. Karena itu banyak yang menganggap bahwa Super Semar digunakan sebagai alat kudeta secara halus terhadap pemerintahan Soekarno. Yang ketiga, Super Semar juga diduga dikeluarkan bukan atas kemauan Soekarno itu sendiri, melainkan ada tekanan dari pihak militer. Nah, pada awalnya Soekarno menolak dan marah, namun pada akhirnya Soekarno tetap menandatangani surat tersebut karena pada saat itu situasi politik sedang kacau dan penuh tekanan. Yang terakhir, terjadinya perbedaan interpretasi. Nah, Soekarno menganggap Super Semar hanyalah perintah untuk menjaga keamanan negara, sedangkan Soekarno menafsirkan Super Semar sebagai izin mengambil alih kekuasaan. Nah, perbedaan tafsir ini yang membuat Super Semar tetap menjadi dokumen paling misterius dan kontroversial dalam sejarah Republik Indonesia.